Pemerintah pada Selasa 10 Juni 2025 mencabut 4 izin usaha pertambangan atau IUP perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat. Akan tetapi pemerintah meloloskan PT GAC Nikel. Kebijakan ini mengundang polemik. Nah, tak berhenti sampai di sini, ternyata Bareskrim Polri pada Rabu 11 Juni 2025 menyelidiki dugaan tindak pidana dalam aktivitas pertambangan di sana. Sebenarnya bagaimana rekam jejak PT GAC Nikel yang ternyata sudah ada sejak 1972 dan sedikit merefleksi apakah tambang di pulau kecil Indonesia bisa menjadi surga atau sebaliknya? Ya namanya tambang itu pasti selalu ada kerusakan lingkungan. Itu emang tambang mana yang nggak ada kerusakan lingkungan, matahari nanti ya. Reklamasi. Walaupun ada izinnya, ya? Makanya ada aturan untuk reklamasi. Ada di situ kewajiban pengusaha untuk memberikan jaminan reklamasi. Bapak, berarti udah ada yang diselidiki ya Pak? Itu diselidiki berdasarkan laporan masyarakat atau seperti apa Pak? Atau temuan? Atau LPA? Ya temuan aja lah. Kalau menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, PT GAC Nikel bukan perusahaan baru. Perusahaan ini sudah ada sejak 1972. Kemudian penandatanganan kontrak karyanya pada 1998. Setahun kemudian perusahaan ini melakukan eksplorasi pada 1999 hingga 2002. Setelah itu perusahaan mendapatkan perpanjangan eksplorasi pada 2006 hingga 2008. Awalnya 75% saham PT GAC Nikel dimiliki Asia Pacific Nickel asal Australia dan sisanya yakni 25% ada di tangan PT Antam Tbk. Namun sejak 2008 PT Antam mengakuisisi semua saham perusahaan itu. Sejak saat itu PT GAC Nikel sepenuhnya dikendalikan PT Antam. Di lapangan PT GAC Nikel mengerjakan tahap konstruksi pada 2015 hingga 2017. Kemudian per 30 November 2017 memasuki tahap operasi produksi. Pemerintah memberikan izin produksi selama 30 tahun atau hingga 30 November 2047. Polemik tambang nikel di Pulau GAC mungkin bisa berakhir sementara di sini. Tapi sebenarnya GAC bukan satu-satunya pulau kecil yang ditambang. Setidaknya 35 pulau kecil Indonesia telah dikuasai perusahaan tambang, termasuk Wawoni dan Sangihe. Data Jaringan Advokasi Tambang atau JATA mencatat 195 izin pertambangan nikel, kuarsa, kapur, hingga batu bara dengan luas konsesi 351.933 hektar telah mencaplok puluhan pulau kecil. Dalam artikel di Kompas ID berjudul Tak Ada Surga di Negeri Tambang yang terbit 11 Juni 2025, pulau kecil diibaratkan tubuh rapuh. Sekali digali, ia tak sembuh. Ia tak punya ruang untuk bersembunyi. Ketika tambang masuk, seluruh pulau, baik daratan maupun lautnya berubah jadi luka abadi. Tambang nikel bukan sekadar lubang di tanah, ia mencederai ekosistem, memutus rantai makanan. Janji kesejahteraan, tapi nyatanya yang datang kerap berupa air yang tak bisa diminum, tanah yang tak bisa ditanami, dan laut yang tercemar. Di tambang nikel Teluk Weda, Maluku Utara, tambang meninggalkan arsenik dan merkuri dalam ikan dan darah warga. Kalau sahabat Kompas, bagaimana melihat pertambangan di pulau-pulau kecil Indonesia?